Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas ya beberapa saham ya mungkin yang cocok untuk investasi ya. Khususnya untuk 3 atau 4 tahun ke depan ya. Ini terutama untuk teman-teman yang tidak mau mempelototi harga saham tiap hari ya. Jadi udah masukkan dana di sebuah saham, kemudian 3 atau 5 tahun itu kemudian kita bisa mendapatkan profit ya. Nah, beberapa saham yang cocok seperti itu tuh sama apa aja. Kita coba dulu misalnya dari saham BCA ya, saham perbankan. Ini kalau dana kita 1 tahun ya kita taruh di saham BCA. Ini di awal tuh harganya sekitar 7.000, sekarang 8.000 ya. Ini berarti keuntungannya sekitar berapa? 1.000 poin ya. 1.000 dibagi 7.000. 14% ya teman-teman. Keuntungannya 14%, keuntungan capital gain. Terus kemudian dividennya ada enggak ini? Dividennya tambah dividen 0,4% ya. Jadi dividennya memang kecil sekali untuk saham-saham seperti ini. Jadi kalau kita masukkan dana misalnya sekitar 100 juta ya di awal tahun, untuk tahun ini untuk akhir tahun ini kita sudah dapat sekitar 14% ya, sekitar 14 juta. Kalau 3 tahun bagaimana? Nah, ini 3 tahun saham BCA ini dulu di harga 6.050-an ya, 6.000 sekarang sampai 8.500. Berarti ada tambahan 2,5 ya. 2.500 dibagi 6.000, 41%. Jadi kalau 3 tahun ada kenaikan 41%. Kalau 5 tahun, nah ini yang menarik teman-teman. Saham bisa ini kalau 5 tahun kita dari 3.700 ke 8.000, berarti sekitar 4.000 berapa ini? 8.575 dikurangi 3.735. Coba kita lihat. 8.575 dikurangi 3.735, 4.840 dibagi 3.735, 129% ya teman-teman. Jadi kalau 5 tahun kita dapat 129%. Kalau misalnya di sini dananya 100 juta, berarti di tahun ini 2022 akhir ini jadi 200 berapa tadi? 229 juta. Jadi untuk saham-saham perbankan ini cukup layak untuk investasi jangka panjang ya, karena walaupun naik turun tapi tren secara keseluruhan tetap bagus ya, tetap naik. Kalau kita coba bandingkan dengan saham misalnya Adaro ya. Adaro ini saham komoditas, harganya naik turun. Kalau 1 tahun Adaro ini tahun ini cukup besar ya kenaikannya ya. Ini 1.640 ke 3723. 3723 dikurangi 1640, 2.000 dibagi 1640. Ini setahun saham Adaro naiknya 127% ya. Jadi kalau teman-teman investasi di saham Adaro ya awal tahun kemarin ya, atau sekitar Desember ya,
Desember sampai dengan Desember sekarang itu kenaikannya sekitar 127%. Tapi kalau 3 tahun, coba 3 tahun ini dari 1227 3680 dikurangi 1227 dibagi 1227, ini hampir 2 kali lipat. Nah, kalau 3 tahun itu hampir 2 kali lipat ya, 1,9. Nah, 2 kali lipat. Jadi kalau ini investasi 100 jadinya ya 200 juta. Kalau 5 tahun coba kita lihat. Nah, kalau 5 tahun ini fluktuatif ya teman-teman. Jadi 1.800 ke 3.600 ini juga 2 kali lipat. Jadi karena fluktuatif seperti ini, investasi jangka panjang untuk saham-saham batu bara atau saham komoditas itu kurang bagus ya. Sebaiknya memang ketika harga saham ini sudah naik ya kita jual, nanti beli lagi di harga rendah, baru ketika naik kita jual lagi. Jadi sangat fluktuatif. Kalau misalnya kita bandingkan dengan, cuman ini ya keuntungannya kalau Adaro kan ada ini, ada pembagian dividen ya. Pembagian dividennya sekitar 8%. Kalau setahun 8%, nah itu dari dividennya doang. Kalau dari Adaro itu kalau dianggap aja setahun 8%, kalau 3 tahun ya dapatnya ya sekitar 24%. 5 tahun ya sekitar 8 kali 5 40%. Itu dari dividennya saja. Jadi kalau teman-teman mau ambil dividennya ya nggak apa-apa masuk di saham-saham komoditas ini, tapi dengan konsekuensi ketika kita sahamnya itu turun, usahakan untuk beli lagi. Jadi kalau bisa misalnya begitu saham naik 50% kita jual, nanti kalau pas turun yang 50% itu kita masukkan lagi. Jadi 50% invest, 50% untuk trading ya. Nah, ini lebih cepat ya, ininya profitnya lebih cepat. Kalau saham apa coba kita lihat BRI ya. Kalau BRI ini nggak begitu banyak ya teman-teman kenaikannya. Nah, kalau 5 tahun baru kelihatan ya. Kalau 5 tahun itu dari 2.500 ke hampir 5.000 ya. Nah, BRI ini kalau ini di tanggal berapa nih? 2020 itu harganya 2.700. Jadi kalau sekarang 2022 4.800, jadi sekitar ya belum nggak nyampe 2 kalinya ya BRI ini. Karena jadi ini coba kalian lihat dari sini. Nah, kalau jangka panjang ini mungkin menarik ini. Di 2.500 tuh 2017, 2011. Ini kalau BRI kenaikannya kurang ini ya. Jadi lebih bagus BCA malah ya. Kalau BMRI coba kita lihat. BMRI juga kenaikannya kurang. Kalau dari ini ya, jadi harga sahamnya saja ya. Kalau misalnya kita pakai saham yang lain, misalnya apa ya? Sido ya. Sido ini sebenarnya cukup bagus ya teman-teman kenaikannya. Dari 3 ini tahun berapa nih? 2014 sampai sekarang
700, berarti ya nggak nyampe 2 kali. Tapi kalau dari ini 2017 ke sekarang ya 7 tahun 5 tahun itu sempat menyentuh 1000, tapi kemudian turun lagi ke 700 dari 200 ya, dari harga 200. Ini situ ini apanya, dividennya ada, ini dividennya situ. Di sini nggak muncul ya dividennya. Dividennya ada sekitar kalau nggak salah 7 atau 8%. Jadi kesimpulannya untuk investasi jangka panjang yang cukup bagus itu ya saham BCA ya teman-teman. Itu udah nggak perlu mikir lagi ya, karena BCA itu per tahunnya itu selalu tumbuh ya. Nih tumbuhnya bagus. Kalau teman-teman investasi saham BCA ini dari awal ya, misalnya dari tahun ini berapa nih, tahun berapa ini, 2008 ya. 2008 tuh harganya di 500. Sekarang itu saham BCA sudah di harga 8.000, tapi ini udah stock split berkali-kali ya. Jadi mungkin sekitar berapa ya, 40 kali atau 50 kali. Jadi ini menarik ini saham BCA ini. Jadi kesimpulannya itu ya, kalau mau investasi bisa di saham BCA, terus buy on weakness. Untuk sekarang ini sudah mulai ada diskon, tapi kalau misalnya nanti dibawa turun lagi ya beli lagi. Oke, itu dulu yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat dan informasi dari berbagai sumber agar teman-teman mendapatkan yang pas dengan pikiran teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.